Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film trailer spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Limitless. Film ini keluaran tahun 2011 yang bercerita tentang seorang pemuda yang merubah hidupnya menjadi kaya raya dalam waktu sekejap. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah terlihat seorang pria bernama Eddie akan melompat dari atap apartemen. Seseorang di depan pintu menggedor pintu dan mencari Eddie. Lalu film dimulai. Scene mundur beberapa waktu sebelumnya. Pria ini adalah Eddie, seorang penulis buku yang hidupnya berantakan. Eddie tidak pernah memiliki ide untuk buku yang akan Eddie tulis. Dan terus seperti itu berlanjut hingga beberapa bulan. Perempuan ini bernama Lindy, kekasih Eddie. Diketahui dulu Eddie menikah dengan seorang wanita bernama Melissa. Namun pernikahan mereka hanya sebentar dan Melissa pergi meninggalkan Eddie. Hingga pada suatu hari Eddie bertemu dengan teman lamanya yang bernama Vernon, yang merupakan sepupu Melissa, istri pertama Eddie. Dan terlihat Vernon berpenampilan elegan dan sukses. Vernon juga terang-terangan mengatakan Eddie seperti gelandangan saat ini. Vernon menanyakan apa yang terjadi dengan Eddie. Eddie tidak banyak bicara dan hanya memberitahu bahwa kondisinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Eddie juga bertanya ke Vernon apakah Vernon masih menjadi pengedar. Namun Vernon menegaskan bahwa saat ini dirinya menjadi orang yang lebih baik. Vernon mentraktir Eddie untuk minum. Vernon meminta Eddie menceritakan buku yang sedang Eddie tulis. Eddie memberitahu bahwa siang malam Eddie mencoba menuliskannya. Namun semua beban yang ada di kepalanya menghalangi Eddie untuk menulis. Lalu Vernon bilang bahwa Vernon bisa membantu Eddie kali ini. Vernon memberi Eddie sebuah pil berwarna bening. Eddie menolak obat tersebut karena menganggap itu adalah sebuah heroin atau sejenisnya. Namun, Vernon menegaskan ini bukan heroin, namun sesuatu yang bisa membantu Eddie. Vernon juga memberitahu bahwa Vernon bekerja di farmasi dan obat ini baru akan beredar tahun depan. Eddie bertanya apa kandungan obat ini. Vernon menjelaskan bahwa di dalamnya ada reseptor otak yang memicu dengan cara tertentu. Kata ahli, manusia hanya bisa memanfaatkan 20% dari kapasitas otak. Dan dengan pil ini kita bisa mengakses semua kapasitas otak. Lalu Vernon meninggalkan kartu namanya dan pergi meninggalkan Eddie. Eddie tidak mau dengan obat ini karena hidup Eddie sudah hancur dan tidak mau tambah hancur. Namun Vernon memberitahu bahwa satu pil ini harganya $800 dan Vernon hanya ingin membantu Eddie. Saat Eddie akan masuk rumah, Eddie menelan pil dari Vernon. Eddie bertemu dengan seorang wanita muda yang sangat cerewet. Tiba-tiba, Eddie memiliki segudang cara untuk menghindari perempuan ini yang akan menagih uang sewa. Bahkan tiba-tiba Eddie menguasai skripsi yang sedang dibuat oleh perempuan ini. Dan Eddie menolongnya membuat skripsi di mana perempuan ini tidak pernah lulus dalam skripsi hukumnya. Eddie mulai merasakan dampak yang sangat kuat dari pil yang diberikan Vernon. Saat masuk rumah, Eddie mulai membersihkan kotoran di rumah, di mana hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Lalu Eddie tiba-tiba memiliki segudang bahan untuk menulis. Hanya dalam waktu beberapa jam saja Eddie bisa menyelesaikan beberapa buku yang siap dikirim ke penerbit. Keesokan harinya, saat bangun tidur Eddie menyadari bahwa tidak ada kecemerlangan datang ke hidupnya. Dan Eddie kembali ke Eddie yang sebelumnya.
Namun Edi ingat bahwa kemarin Edi membuat sebuah buku. Edi mendatangi penerbit dan memberikan semua berkas untuk bukunya. Edi meminta penerbit untuk membacanya 3 halaman saja. Dan Edi menjamin bahwa penerbit akan menyukainya. Beberapa waktu kemudian saat Edi sampai di rumah, penerbit meninggalkan pesan suara ke telepon Edi dan memberitahu bahwa penerbit sudah membaca sampai halaman 40 dan masih berlanjut. Penerbit meminta Edi untuk menghubunginya. Lalu Edi mengingat bahwa Edi memiliki kartu nama Vernon. Edi mendatangi apartemen Vernon dan terlihat muka Vernon babak belur. Edi memberitahu bahwa pil yang Vernon berikan sangat menakjubkan. Edi bisa melakukan apa yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Edi. Vernon juga menegaskan bahwa pil itu akan bekerja maksimal jika pada dasarnya orang yang mengkonsumsinya memang pintar. Obat ini belum ada sebutannya di jalanan, namun medis menyebutnya NZT48. Lalu Vernon meminta Edi untuk turun ke bawah mengambil jas Vernon di laundry dan membeli makanan untuk sarapan. From now on, I'd happily be anything I could do to get my hands on that little bird. Setelah beberapa waktu, Edi kembali ke kamar Vernon dan mendapati Vernon tewas terbunuh di sofa apartemennya. Hal ini membuat Edi sangat ketakutan. Edi menelpon kepolisian dan melaporkan hal ini. Namun terlintas di pikiran Edi sambil menunggu kepolisian datang, Edi mencari pil di kamar Vernon dan berharap menemukannya sebelum polisi datang. Edi menemukan sekantong plastik pil disembunyikan di bawah oven. Lalu tak lama polisi mendatangi rumah ini. Polisi meminta Edi untuk angkat tangan. Namun Edi menjelaskan bahwa Edi lah yang menelpon polisi. Edi memberi kesaksiannya di kantor polisi di mana Edi adalah teman Vernon dan Edi menemukan Vernon di sofa apartemennya tewas. Melissa juga menghubungi polisi dan berbicara dengan Edi. Melissa bertanya apa yang terjadi dengan Vernon. Edi menjelaskan bahwa Edi tidak mengetahuinya pasti apa yang terjadi dengan Vernon karena Vernon tidak bercerita apa-apa terhadap Edi sebelumnya. Di rumah, Edi mengkonsumsi pil dan mulai melakukan sesuatu yang tidak bisa Edi lakukan sebelumnya. Edi potong rambut dan mulai menulis buku baru. Dalam waktu 4 hari, Edi menyetorkan beberapa buku ke penerbit. Dan hal ini membuat penerbit sedikit bingung. Bagaimana Edi melakukan semua itu? Dalam waktu 3 hari, Edi mahir menguasai piano. Edi menjadi master di meja judi karena matematika. Dan Edi juga menjadi ahli bahasa. Mendekati wanita berbahasa asing jadi lebih mudah dan menyenangkan. Edi merasa tahu segalanya dalam urusan bisnis dan politik. Hal ini secara cepat menarik perhatian orang-orang di sekeliling Edi. Hingga pada suatu hari Edi mendapat undangan dari teman barunya berlibur di sebuah pantai. Mereka sangat tertarik dengan Edi dan ingin menjalin kerjasama dengan Edi. Di sebuah tebing, Edi terlihat melompat dari atas tebing ke laut. Teman-temannya menganggap bahwa Edi bukanlah orang yang memiliki rasa takut. Edi mulai melihat jalan baru untuk mendapatkan uang. Edi bekerja dengan seorang broker saham. Dengan sisa uang yang ditemukan Edi di rumah Vernon sebesar $800, Edi bisa mendapatkan $2.000 per hari dari saham. Beberapa hari berjalan, Edi merasa pendapatannya terlalu lambat dan membutuhkan lebih besar modal. Edi mendatangi rentenir untuk meminjam modal dan Edi berjanji akan melipat gandakan uangnya. Orang ini bilang jika Edi tidak bisa membayar maka Edi akan mati lemas di kemudian hari. Selama 2 minggu terakhir Edi mengkonsumsi 2 pil sekaligus untuk menaikkan dosisnya. Dalam beberapa pekan Edi berhasil mendapatkan 4 tawaran pekerjaan dari bank besar. Dan bank tersebut bersedia memberi kredit yang fantastis ke Edi. Edi juga masuk dalam sebuah berita di mana Edi merupakan orang tercepat menghasilkan laba dalam saham. Di sebuah tempat Edi menemui kekasihnya. Dan saat ini Edi sudah menjadi orang yang berbeda, lebih elegan dan memiliki banyak uang. Edi memberitahu Lindy bahwa bos Edi ingin mengenalkan Edi ke seseorang bernama Van Loon.
seorang miliarder dan bergerak di bidang pembiayaan. Lindy bertanya apa yang akan Eddie lakukan ketika bertemu dengan Van Loon. Lindy bangga dengan Eddie. Lindy tidak pernah menyangka Eddie bisa berubah secara drastis secepat ini. Lalu mereka bercocok tanam. Di sebuah tempat Eddie merasa ada seseorang yang mengawasi Eddie. Di apartemen, Lindy bertanya apa yang Eddie lakukan. Karena sedari tadi Eddie mengawasi jendela. Namun Eddie meminta Lindy untuk tidak memikirkan hal ini. Di sebuah tempat teman Eddie memperingatkan Eddie bahwa Van Loon sangat lincah dan licik. Mungkin di awal akan jadi teman, namun setelah itu Van Loon akan merampas semua yang Eddie miliki. Van Loon suka jawaban langsung dan tidak suka menunggu. Pria ini adalah Van Loon. Van Loon bertanya ke Eddie apa rahasia Eddie. Eddie menjelaskan semua yang Eddie capai memiliki sebuah resep. Beberapa waktu kemudian, Van Loon benar-benar tertarik dengan Eddie. Di mobil, Van Loon memberikan beberapa dokumen perusahaan ke Eddie dan meminta pendapat Eddie tentang perusahaan-perusahaan tersebut. Dari pernyataan Eddie, Van Loon benar-benar menganggap Eddie sebagai seorang pemuda yang jenius karena bisa mengetahui semua seluk-beluk perusahaan tersebut. Dan Van Loon akan memberi Eddie kesempatan untuk bergabung dengannya. Van Loon meminta Eddie menemuinya kembali besok jam 10 pagi. Eddie tidak kembali ke rumah dan ingin berjalan-jalan. Namun, tiba-tiba Eddie merasakan hal aneh dalam dirinya. Eddie tidak mengetahui bahwa Eddie sudah berjalan berblok-blok dan tidak sadar ada di tempat yang berbeda. Beberapa waktu kemudian, Eddie sadar dan tidak bisa mengingat apa yang Eddie lakukan 18 jam sebelumnya. Eddie merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan sangat lelah. Lalu scene maju beberapa waktu. Eddie terbangun dari tidurnya dan mendapati banyak sekali berkas dari Van Loon. Eddie mencoba membacanya, namun tidak satu pun dari berkas tersebut yang Eddie pahami. Pil simpanan Eddie juga terlihat sudah kosong. Lalu Eddie menelpon temannya dan memberitahu bahwa Eddie tidak bisa melakukan pertemuan dengan Van Loon hari ini. Eddie berpura-pura sedang sakit. Namun temannya menekan Eddie karena ini adalah kesempatan yang langka dan Eddie tidak akan menemuinya lagi. Eddie memaksakan diri datang bertemu dengan Van Loon tanpa pengaruh anxiety. Van Loon memberikan beberapa pertanyaan ke Eddie dan sangat terlihat bahwa Eddie kebingungan menjawabnya. Van Loon menyadari bahwa Eddie hari ini tidak seperti Eddie yang beberapa waktu lalu Van Loon temui. Eddie melihat tayangan berita di mana seorang perempuan tewas di kamar apartemen. Lalu Eddie keluar dan muntah-muntah. Sesampainya di rumah, Melissa menelpon Eddie dan bertanya apakah Vernon memberikan sesuatu ke Eddie. Melissa memberitahu bahwa apa yang dimiliki Vernon sangat berbahaya. Lalu Eddie mencari informasi siapa klien Vernon yang lain dari buku yang Eddie temukan di apartemen Vernon waktu itu. Eddie menelpon kontak satu persatu dan mendapati bahwa semua klien Vernon meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dan ada beberapa yang saat ini sedang berada di rumah sakit melakukan perawatan intens karena tiba-tiba sakit tanpa sebab. Dan secara kebetulan salah satu klien yang ditelepon Eddie sedang duduk tidak jauh dari Eddie. Eddie dikejar oleh orang tersebut. Namun Eddie berhasil melarikan diri. Eddie bertemu Melissa di sebuah kafe dan Melissa juga terlihat sangat berantakan. Melissa bertanya apakah Eddie mengkonsumsi NCT karena Melissa juga mengkonsumsinya. Melissa bisa melakukan segalanya dan dalam sekejap posisi bosnya digeser oleh Melissa. Lalu perlahan Melissa mulai takut karena Melissa menyadari pasti pil itu memiliki resiko dan Melissa mulai berhenti mengkonsumsinya. Dan mulai saat itu Melissa merasa sakit kepala dan sakit di sekujur tubuhnya. Karena tidak tahan, akhirnya Melissa kembali ke Vernon untuk meminta obat tersebut. Melissa sudah berhenti meminum pil itu 2 tahun belakangan ini. Dan Melissa tidak meninggal. Melissa meminta Eddie untuk pulang mengkonsumsi pil itu sedikit saja. Dan mengurangi dosis setiap harinya agar Eddie tidak tewas. You have some left. You
die if you just stop. Otherwise the headaches are just the beginning. You know who makes it? I don't know. Lalu, seorang rentenir mendekati Eddie. Eddie belum membayar hutangnya waktu itu. Pria ini menemukan obat yang dipegang oleh Eddie. Lalu, pria ini mengambilnya dan menelannya. Eddie mendatangi sebuah tempat mengambil uang untuk membayar hutangnya. Pria ini bertanya ke Eddie obat apa yang barusan diminum, karena tubuhnya menjadi sangat ringan. Eddie hanya menjawab itu adalah sebuah aspirin. Eddie mendatangi kantor Lindy dan bilang ke Lindy bahwa Eddie sakit dan tidak bisa pulang ke rumah. Lalu Eddie menceritakan semuanya ke Lindy. Eddie menyimpan stok obatnya di rumah Lindy. Lalu Lindy menelpon Eddie dan memberitahu bahwa Lindy sudah mengambilnya. Namun Lindy melihat seseorang mengikutinya. Dan ternyata orang yang mengikuti Lindy adalah salah satu klien dari Vernon. Lindy meminta tolong dengan pria yang ada di jalan, namun mereka semua dibunuh oleh pria ini. Lindy bersembunyi dan menelpon Eddie. Lindy bilang bahwa pria itu membunuh orang dan akan membunuh Lindy. Eddie memberitahu Lindy untuk meminum pil itu agar Lindy bisa membela diri. Awalnya Lindy tidak percaya, namun Lindy benar-benar meminum pil tersebut atas saran Eddie dan merasakan efek dahsyatnya. Lindy akhirnya bisa pergi dari kejaran pria tersebut dan Lindy bisa menolong Eddie. Beberapa waktu kemudian Lindy menegaskan ke Eddie bahwa Eddie bukanlah Eddie yang dulu Lindy kenal. Sekarang Eddie melakukan banyak hal yang seharusnya tidak Eddie lakukan. Eddie berjanji akan berhenti, namun Eddie harus memiliki rencana agar Eddie bisa membawa Lindy memiliki kehidupan yang selama ini Lindy impikan. Di luar, rentenir mendatangi Eddie dan meminta ke Eddie pil yang sama dengan waktu itu. Eddie tidak bisa menyingkirkan laki-laki ini begitu saja, dan Eddie terpaksa memberikannya obat. Lalu Eddie menyewa beberapa bodyguard. Eddie menemui Van Loon dan memberikan informasi ke Van Loon tentang prediksi dan pendapatnya tentang saham dan bisnis yang lain. Eddie menjadi maklar kepercayaan Van Loon. Eddie juga bekerja sama dengan seorang dokter riset untuk menyelidiki obat ini dan memberi penawaran yang fantastis ke dokter ini jika bisa membuat pil yang sama. Saat Eddie meeting dengan Van Loon, seorang detektif diam-diam mengawasi Eddie. Eddie menemui detektif ini dan bertanya apa yang bisa Eddie bantu. Detektif ini menjelaskan bahwa ini bukan tentang Vernon, tapi perubahan yang Eddie hasilkan saat ini terlalu mencolok dan patut dicurigai. Lalu, detektif bertanya ke Eddie di mana Eddie pada tanggal 2 April. Detektif menuduh Eddie lah pelaku pembunuhan seorang perempuan di sebuah apartemen. Eddie mendatangi seorang pengacara terhebat di kota untuk mengurusi masalah ini. Di sebuah tempat, Eddie berhasil meyakinkan semua pimpinan dan rekan bisnis Van Loon. Hal ini membuat Van Loon sangat bangga dengan Eddie. Van Loon memberikan fasilitas apapun yang diinginkan dan diperlukan oleh Eddie. Eddie membutuhkan sebuah bunker. Lalu Eddie membeli sebuah apartemen dengan perlindungan ekstra. Di jalan, Eddie bertemu dengan rentenir yang saat ini sudah menjadi orang kaya dan berpenampilan elegan. Pria ini memberitahu Eddie bahwa minggu depan pria ini akan membeli 20 pil ke Eddie. Namun Eddie menegaskan bahwa itu tidak akan terjadi. Eddie juga memberitahu bahwa Eddie sudah muak melihat wajahnya. Namun, pria ini mengetahui rahasia Eddie di mana Eddie membunuh seorang perempuan saat dalam pengaruh NZT. Di sebuah tempat, Van Loon menemui istri Atwood, di mana istrinya memberitahu bahwa suaminya saat ini sedang sakit dan tidak bisa menandatangani perjanjian yang sudah dibuat oleh Van Loon beberapa waktu yang lalu. Dan Eddie melihat bahwa supir Atwood adalah pria yang pernah mengejar Eddie dan Lindy. Eddie menyadari bahwa Atwood tidak membaik dan sakit karena pengaruh NZT. Dan ternyata banyak orang sukses karena pengaruh NZT. Hal ini tidak membuat Eddie terkejut. Eddie menemui pengacara dan Eddie menyogok orang untuk menjadi dirinya dan menggantikan Eddie menjalani hukuman jika dirinya terbukti bersalah. Van Loon memberitahu Eddie bahwa saat ini Atwood sedang dalam keadaan koma.
Van Loon menduga bahwa Ed Wood mempermainkan kesepakatan yang sudah kita buat. Eddie menyadari bahwa efek NCT sudah habis. Eddie ke kamar mandi, memeriksa jasnya namun tidak menemukan NCT di jasnya. Lalu Eddie mendapat sebuah paket. Eddie membukanya dan mendapati bahwa itu adalah potongan tangan milik seseorang. Eddie melihat berita dan mendapati pengacara Ed Wood adalah pengacara yang Eddie sewa. Dan Eddie menyadari bahwa yang menukar jas Eddie adalah pengacara ini. Kemungkinan besar pengacara ini tahu Eddie memiliki NCT dan Ed Wood menyuruh pengacara ini mengambilnya dari Eddie. Lalu seseorang mendatangi apartemen Eddie, yaitu rentenir. Eddie sempat berpikir untuk bunuh diri, namun Eddie membatalkan niatnya. Eddie mengingat bahwa masih ada satu pil yang Eddie simpan, lalu Eddie mencarinya. Di sisi lain rentenir membobol pintu apartemen Eddie. Satu-satunya pil yang Eddie miliki jatuh ke sela-sela lantai. Rentenir ini memberitahu Eddie bahwa selama ini Eddie salah menggunakannya. Jika disuntikan langsung ke darah maka efeknya jauh lebih bertahan lama. Rentenir dan anak buahnya menggeledah kamar Eddie untuk mencari sisa pil yang Eddie simpan. Saat rentenir mendekati Eddie membawa pisau, Eddie menusuk rentenir dengan pisau. Rentenir itu tewas di tempat. Eddie menyadari bahwa Eddie juga akan tewas di tempat ini, dan hanya NCT lah yang bisa menolongnya. Eddie mencoba hal gila di mana Eddie meminum darah milik rentenir karena beberapa waktu sebelumnya rentenir mengkonsumsi NCT. Beberapa waktu kemudian Eddie sadar dan cara ini ternyata berhasil. Anak buah rentenir menemukan bosnya dan Eddie tergeletak di lantai. Namun Eddie hanya berpura-pura dan menyerang mereka semua. Victor! Beberapa waktu kemudian Eddie mendatangi rumah sakit di mana Ed Wood dirawat. Eddie bertemu dengan pria yang mengejarnya waktu itu. Dan Eddie memprovokasi pria itu karena saat ini Ed Wood sudah meninggal dunia. Eddie dan pria itu menggeledah sebuah rumah dan menemukan sebungkus NCT. Lalu scene maju 12 bulan kemudian. Eddie menjadi pengusaha sukses dan menjadi senator di New York. Seseorang menemui Eddie, yaitu Van Loon. Van Loon memberitahu bahwa bagaimana Eddie akan mengelolanya jika kehabisan obat. Eddie menyadari bahwa Van Loon mengetahui rahasia Eddie. Van Loon menawarkan kerjasama di mana Van Loon akan membeli saham event. Dan perusahaan itu adalah perusahaan yang membuat NCT. Van Loon menjelaskan bahwa event akan memiliki pasokan tak terbatas dan Van Loon sudah menutup labnya pagi ini. Van Loon akan bekerja sama dengan Eddie jika Eddie mau bekerja sama dengan Van Loon. Van Loon akan memasok NCT untuk Eddie dan sebagai gantinya Eddie harus memberikan saran ke Van Loon urusan bisnis dan lain sebagainya. Dan Eddie tidak boleh menolak apapun yang diinginkan oleh Van Loon. Eddie menolak tawaran Van Loon dan akan menerima resikonya. Eddie tidak begitu bodoh dengan laboratorium yang ditutup oleh Van Loon. Eddie sudah memiliki rencana cadangan jauh sebelum Van Loon memiliki rencana ini. Eddie menegaskan bahwa Eddie 50 langkah di depan Van Loon. Van Loon tidak akan bisa menjatuhkan Eddie. Eddie juga bertanya ke Van Loon apakah Van Loon masih hidup tahun depan. Karena Eddie melihat jantung Van Loon sangat lemah. Mengetahui hal ini, Van Loon tidak berani melawan Eddie dan memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Di akhir cerita di sebuah tempat Eddie menemui Lindy yang sekarang menjadi ibu senator. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Eddie adalah seseorang yang cerdas namun nasibnya tidak begitu baik, di mana Eddie kecanduan alkohol dan membuat hidupnya berantakan. Hingga pada suatu hari, Eddie bertemu dengan temannya dan temannya memberikan sebuah pil ke Eddie bernama NCT. Di mana pil ini akan membuat peminumnya bisa menggunakan seluruh kemampuan otaknya. Dalam waktu sekejap, Eddie menyulap kehidupannya menjadi orang yang sangat kaya raya. Eddie mendapati bahwa efek obat ini sangat berbahaya.
di mana semua orang yang sudah mengkonsumsi obat ini meninggal termasuk mantan istrinya yang terlihat sangat sakit karena berhenti mengkonsumsi NCT. Eddie juga menemukan salah satu orang terkaya mengkonsumsi obat ini. Dan Eddie tidak tahu berapa orang sukses yang sudah mendapatkan kesuksesannya dari obat ini. Hingga pada akhirnya Eddie menemukan cara agar obat ini bertahan lebih lama. Eddie membuat ulang obat ini dan disuntikan langsung ke darah, sehingga obat ini akan bertahan lebih lama. Di akhir cerita, Eddie berhasil menjadi senator di New York dengan obat ini. Kemungkinan besar, Eddie tidak akan bertahan lama. Karena tidak ada hal yang bisa bertahan lama dari sesuatu yang instan. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.